proses pengajuannya secara online di SIMBG. Bapak Ibu bisa buka di HP ya, buka simbg.go.id. Dan di samping secara online, satu hal yang penting juga bahwa pendaftaran PPG ini harus didampingi konsultan yang memiliki sertifikasi atau arsitek, gitu ya, arsitek atau teknik sipil. Jadi kalau rumah sederhana cukup lulusan arsitek atau sipil, tapi kalau untuk yang sudah kompleksitas ya, pabrik dan sebagainya, maka itu harus konsultan yang terdiri dari beberapa tenaga ahli, mulai dari elektrikalnya ya, mekanikalnya, struktur bangunannya dan sebagainya. Begitu Bapak Ibu. Itu kesimpulannya. Selanjutnya materi yang tak kalah penting dan sangat penting juga, yang ini berkaitan dengan nomor induk berusaha. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang belum paham, bisa kita dengarkan secara langsung materinya dari Pak Haji Gali Gumelar, ST MSI MMMH. Rajin belajar ya, karena gelarnya banyak. Silakan, selanjutnya saya serahkan kepada Pak Gali. Baik, mohon izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Profesor Iswari wa Syekh Amari wa Hudatan bisa Pak. Alhamdulillah kita bisa kumpul Pak Buya di kesempatan yang mudah-mudahan barokah di hari ini. Amin. Saya mau izin sedikit aja waktunya Pak Buya, yaitu memberikan info sedikit mengenai NIB. NIB ini mungkin sebagian Bapak Ibu sudah tahu dan sudah memiliki, bahkan beberapa yang saya lihat tadi di sini banyak perangkat desa, perangkat kecamatan yang ada di sini. Ya takutnya lupa gitu. Ada warga yang mau nanya ke Bapak Ibu, Pak, sekarang saya mau bikin NIB gimana caranya? Kemudian saya mau bikin usaha, izinnya gimana? Kalau dulu kan ada situ, ada izin domisili, ada TDP segala macam. Dan sekarang nggak ada semua Pak. Semua hanya butuh satu, yaitu NIB. NIB ini sama dengan KTP Bapak Ibu punya. Bapak ya, teh, teh. Ini bisa Bapak Ibu foto. Di sini materinya ada 62 halaman. Cara pembuatan NIB itu apa aja. Kalau kemudian ada masalah apa aja, nanti Bapak Ibu bisa cari di sini cara-caranya pembuatan NIB, USS, kemudian problem-problemnya dan sebagainya. Jadi pembuatan NIB ini sekarang sangat mudah dan sangat mudah sekali. Yang pertama adalah gratis. Jadi sangat gratis. Kalau Bapak Ibu punya tetangga, dia bikin usaha. Kalau saya lihat sih di Kronjo ini banyak pertanian Pak ya, tambak segala macam. Kalau tetangga Ibu ada yang jualan di online, di Shopee misalkan, ikan asin atau ikan apalah, udang segala macam. Mungkin kalau dia belum menggunakan nama produknya, misalkan ikan asin atau udang GG, mungkin dia tidak masalah. Ketika dia jual di Shopee atau di marketplace, Tokopedia dan sebagainya, dia jualan, misalkan pakai udang GG, berarti dia harus punya izinnya Pak. Bahkan nanti kalau Bapak ngurus izinnya, ada nanti dari pertanian dan dinas perikanan, dan itu syarat utamanya adalah NIB. Jadi sebelum Bapak nanti berjualan atau berjualan ju, pasti akan ditegur oleh pihak Shopee dan dinas perindustrian dan kementerian lainnya. Itu ketika Bapak nanti punya tetangga yang ingin usaha online atau bukan. Di sini para perangkat teman-teman kita, teman-teman saya yang saya hormati, Bapak Ibu mungkin mau set job atau istri mau set job, mau buka usaha online atau di rumah bikin usaha dagang dan sebagainya, butuh NIB. Maka bikin hari ini Pak, karena NIB-nya mumpung gratis. Caranya sangat mudah. Yang pertama cuma buka Play Store, Bapak download aja OSS. Ketika Bapak download OSS, Bapak tinggal masukkan nama, KTP, nomor telepon, jadi NIB Pak. Bapak Bu ya. Atau nanti ada warga Kecamatan Kronjo yang datang ke kantor Bapak menanyakan, Pak saya mau bikin NIB, waduh nggak tahu, jangan sampai Pak. Itu kita sebagai abdi negara ya kayaknya kurang elegan kalau kita bisa menjawab. Sangat gampang sekali untuk bikin NIB ini. Kemudian manfaatnya apalagi NIB ini? NIB ini berlaku seluruh Indonesia Pak. Jadi Bapak punya rumah di sini, Bapak mau punya usaha di Papua, cukup NIB-nya satu. Kemudian NIB ini apa manfaatnya? Nanti Bapak masuk database Kementerian Investasi. Nah, kemudian manfaatnya apa lagi? Ketika ada penyuluhan, pembinaan Bapak akan dimasukkan ke dalam database yang mungkin akan menjadikan skala prioritas. Kemudian manfaat NIB ini apa lagi? Ini paling penting Pak. Biasanya kalau Bapak Ibu
punya usaha, kurang modal. Kalau kepinjol kan mahal Pak Bu ya. Nah, pasti akan usaha ke bank dan sebagainya. Untuk usaha ke bank itu persyaratan utamanya adalah sekarang NIB Pak, cukup NIB. Kecuali Bapak usahanya itu lebih dari UMKM. Kalau hanya UMKM, usaha kecil menengah, itu cukup NIB. Bapak tinggal NIB, masuk ke bank BRI sebelah atau BJB sebelah, Bapak udah bisa dapat pinjaman, bisa dapat segala macam. Nah, manfaat NIB ini apa tadi untuk PBG? Misalkan Bapak punya tetangga usaha Pak, Bapak bikin PBG ya. Kalau bikin PBG ya syaratnya harus NIB. Jadi itu Pak, NIB ini sangat penting, mumpung gratis, silakan bikin hari ini. Dan yang di rumah bikin, tetangga bikin, semua bikin, dan perangkat desa yang nanti ada warga datang ke desanya, ke kelurahannya, mohon izin Pak, mohon dibantu warganya cara pembuatan NIB. Kalau Bapak Ibu nanti berkendala, misalkan cara membuat NIB ini nggak bisa atau kurang memahami, di YouTube udah banyak Pak. Atau kira-kira kurang memahami juga, Bapak bisa datang ke dinas kami, ke PTSP Tiga Raksa untuk menanyakan NIB. Ya mudah-mudahan ya Pak, di Kecamatan Keronjo ini sudah ada operator untuk membantu masyarakat membuat NIB. Ya mungkin di perangkat desa juga ada. Jadi seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Keronjo ini bisa memiliki NIB serta sehingga usahanya lebih paten dan lebih aduhai mempesona. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus buat Pak Kali, Bapak Ibu semua. Luar biasa ya Bapak Ibu semua ya. Jadi saya yakin mayoritas tadi di sini saya tanya sudah pada bisa ya buat NIB. NIB butuh waktu berapa menit Bapak Ibu untuk dibuat? Hah? 10 menit ya. Ada yang bisa 10 detik? Nggak ada ya, susah ya ngetik input-inputnya ya. Oke. Jadi untuk usaha yang skala mikro dan kecil ini sangat mudah ya, nggak nyampe setengah jam Bapak Ibu sudah jadi. Jadi mayoritas warga kita pelaku UMKM kita sudah bisa punya izin usaha gitu ya. Tapi beda halnya dengan usaha yang skala menengah dan besar, itu perlu verifikasi dari dinas terkait. Contohnya apa? Misalkan usaha minol ya, perdagangan alkohol, nah itu perlu verifikasi, nggak sembarangan gitu ya. Atau usaha apotik dan lainnya, atau pabrik-pabrik besar lainnya begitu ya. Tapi kalau untuk usaha yang kafe ya, restoran, itu sangat mudah sekali. Oke, baik Bapak Ibu, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab ya. Jangan malu bertanya, karena kalau mau bertanya sesat di jalan. Oke, silakan Pak Haji yang pakai peci, monggo berdiri. Oke Pak.